Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Apa kabar sahabat-sahabat umat Tuhan di mana saja Anda berada? Saya yakin kabarnya pasti luar biasa. Pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang saya beri judul Rahasia Sukses Yusuf. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Lebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah hamba dapat menyampaikannya dengan hikmat yang Kau berikan. Dan kami semua terberkati dengan firman ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Setiap orang pasti ingin sukses. Dan untuk mencapai kesuksesan, setiap orang akan melakukan segala daya upaya agar supaya dia boleh sukses atau memperoleh keberhasilan. Bahkan ada yang sanggup melakukan cara-cara yang kotor atau cara-cara yang licik untuk meraih kesuksesan. Namun, sebagai umat Tuhan, tentunya kita tidak akan melakukan cara-cara yang kotor untuk meraih sukses. Untuk itu mari kita lihat seorang tokoh di dalam Alkitab yang menjadi seorang yang sukses tanpa melakukan cara-cara yang licik atau cara-cara yang kotor. Tokoh tersebut adalah Yusuf. Saya yakin sebagian besar kita tahu cerita tentang Yusuf. Mari kita telusuri kehidupan Yusuf di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kalau kita baca dalam pasal 37, Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub. Yusuf lebih dikasihi daripada semua anak yang lainnya, anak Yakub yang lainnya. Oleh sebab Yusuf lahir pada masa tuanya. Yusuf diperlakukan sangat spesial oleh Yakub. Ia dipakaikan jubah yang maha indah dan hal ini menimbulkan iri hati di hati saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak suka dengan Yusuf. Ya. Mereka bersikap tidak ramah terhadap Yusuf. Dan iri hati ataupun kebencian saudara-saudaranya lebih bertambah ketika Yusuf menceritakan sebuah mimpi kepada mereka, ya. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 5, kalau kita baca, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Apa mimpi Yusuf yang membuat saudara-saudaranya lebih membenci dia? Ketika mendapat mimpi, Yusuf memanggil saudara-saudaranya. Hai abang-abangku, ayo mari kumpul. Saya mau ceritakan sebuah mimpi yang saya dapatkan tadi malam. Apa mimpimu, Yusuf? Lalu Yusuf menceritakannya. Waktu kita sedang di ladang, ketika kita sementara mengikat berkas-berkas gandum, tiba-tiba berkas gandumku berdiri tegap, dan berkas-berkas gandum abang-abang sekalian mengelilingi berkas gandumku, dan sujud menyembah kepada berkas gandumku. Wah, marahlah mereka mendengarkan mimpi Yusuf. Mimpi apa mimpimu itu, Yusuf? Apakah kau ingin menjadi raja atas kami? Apakah kau ingin berkuasa atas kami? Ya. Maka semakin bencilah saudara-saudara Yusuf terhadapnya. Ya. Sudah begitu, muncul lagi satu mimpi yang lain. Ya. Dan dengan polosnya Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya dan juga kepada orang tuanya. Dia panggil lagi. Ayah abang-abangku, mama, papa, ayo dengarkan. Tadi malam saya dapat lagi sebuah mimpi. Ya, saya melihat ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Mendengar mimpi ini, bukan saja saudara-saudaranya yang marah terhadap Yusuf, orang tuanya juga. Ayahnya menegur Yusuf. Mimpi apa mimpimu itu, Yusuf? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Mendengarkan atau melihat
ayah mereka Yakub menegur, memarahi Yusuf, maka bertambah bencilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Yusuf ini seorang pemuda yang polos, ya, dan berhati baik. Ya. Suatu kali, ya, saudara-saudaranya pergi mengembalakan domba di dekat Sikhem, dan Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi menjenguk saudara-saudaranya. Ya, dasar anak yang penurut, anak yang punya hati yang baik, dan dia juga mengasihi saudara-saudaranya. Dia ikut apa yang ayahnya katakan. Dan dengan semangat, dia bergegas untuk pergi mengunjungi saudara-saudaranya dan membawa bekal untuk saudara-saudaranya. Ya. Walaupun dia tahu bahwa saudara-saudaranya tidak menyukai dia, tapi Yusuf memiliki hati yang bersih. Dia tidak berpikiran negatif kepada saudara-saudaranya. Sesampainya di dekat Sikhem, dia melihat tidak ada saudara-saudaranya. Dia mondar-mandir, dan kebetulan ada seorang pria di situ. Melihat Yusuf yang mondar-mandir, lalu dia bertanya kepada Yusuf, "Hai anak muda, siapa yang kau cari?" Lalu Yusuf menjawab, "Saya mencari saudara-saudaraku. Apakah engkau melihatnya?" Lalu kata seorang pria ini, "Oh, tadi saya dengar mereka mau ke Dotan. Ya, coba cari mereka ke Dotan." Dengan bersemangat, Yusuf segera pergi ke Dotan untuk menemui saudara-saudaranya. Ya, dia tidak mempunyai pikiran yang macam-macam terhadap saudaranya, karena dia sangat mengasihi saudaranya. Yusuf selalu berpikiran positif. Ya. Dia tidak tahu bahwa saudara-saudaranya sangat membenci dia. Dan ketika dia mendekati Dotan, terlihat dari kejauhan. Terlihat dari kejauhan oleh saudara-saudaranya, ini Yusuf. Itu dia, si tukang pemimpi itu. Si tukang mimpi itu, mari kita bunuh dia dan buang ke salah satu sumur yang ada di sini. Mendengar hal itu, Ruben langsung mencegah mereka. Jangan. Jangan kita bunuh dia. Bagaimana kalau kita buang saja dia ke dalam sumur? Tidak usah apa-apakan dia. Ruben bermaksud akan menyelamatkan Yusuf ketika ada waktu yang baik untuk menyelamatkannya. Ya, itu ide dari Ruben. Dan diterimalah ide dari Ruben, dan ketika Yusuf sampai kepada mereka, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Kalau kita baca dalam ayat 23, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf yang maha indah itu yang dipakainya. Dan akhirnya Yusuf dibuang ke dalam sumur, ya, atas usulan Ruben untuk tidak membunuh dia. Ya. Sumur itu adalah sumur yang kering, sumur yang tidak berair, dan coba kita bayangkan ular-ular padang belantara yang berbisa yang ada di dalamnya. Yusuf stres berada di dalam sumur yang gelap dan kering itu, dan bisa saja ada ular berbisa di dalam itu. Sementara merenungkan nasibnya, saudara-saudaranya menikmati makan siang mereka dengan lezat, ya. Mereka sementara menikmati, dan Yusuf sementara merenungkan nasibnya di sana. Di kejauhan terlihatlah suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead. Muncul ide dari Yehuda. Ya, muncul ide dari Yehuda. Dia katakan kepada saudara-saudaranya, "Hai saudara-saudaraku, ya, apa untungnya kita membunuh Yusuf? Bagaimana kalau kita menjual dia kepada orang Ismail itu?" Lalu disambut baik oleh saudara-saudaranya. "Oh, betul juga. Mari kita jual dia." Akhirnya Yusuf pun dijual. Ya. Dan pendek cerita, Yusuf dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Ya. Dan ini adalah hal yang tidak menyenangkan. Ya. Orang-orang pada saat itu berpikir bahwa lebih baik menghadapi kematian daripada harus menjalani hidup sebagai budak. Yusuf begitu sedih di dalam perjalanannya. Dia tidak habis pikir, ya. Mengapa saudara-saudaranya bisa melakukan hal yang jahat itu kepadanya? Ya, walaupun Yusuf tahu
bahwa saudara-saudaranya membenci dia, tapi dia tidak berpikiran negatif bahwa saudara-saudaranya bisa melakukan hal seperti itu kepadanya. Nah, ini hal yang baik dari diri Yusuf, ya. Dia selalu berpikiran positif, hatinya bersih, ya. Di dalam firman Tuhan, Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya. Dan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam versi Alkitab King James Version dikatakan, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Dan hal ini teralami dalam kehidupan Yusuf. Ya. Oleh karena bersih hatinya, ya, dia dapat merasakan hadirat Allah dan dia dapat merasakan pimpinannya. Di dalam perjalanan Yusuf ke Mesir yang begitu melelahkan ini, Yusuf teringat akan cerita ayahnya Yakub tentang mimpi yang dilihatnya di Betel ketika Yakub berada dalam pelariannya. Yusuf dikuatkan dengan pengalaman ayahnya yang mendapat jaminan perlindungan dari Tuhannya. Yusuf yakin, sebagaimana ayahnya, dia pun akan dilindungi oleh Tuhan. Dan di dalam perjalanan yang sangat menantang dan melelahkan ini, Yusuf mendapat pelajaran yang sangat berharga. Ya. Di dalam perjalanan ini, Yusuf sadar bahwa perlakuan spesial dari ayahnya terhadap dirinya itu adalah sebuah kesalahan. Selain menimbulkan kebencian dan kecemburuan di hati saudara-saudaranya, itu juga telah merusak karakternya, yaitu menuntun dia menjadi orang yang merasa cukup dan angkuh. Tuhan memberikan pelajaran yang berharga kepada Yusuf. Ya, karena Yusuf memiliki hati yang bersih, Tuhan membuka matanya untuk melihat hal-hal yang baik yang perlu dia pelajari. Pelajaran yang berharga yang didapatkannya dalam perjalanan yang menantang dan melelahkan ini menjadi bekal bagi dia untuk menjalani kehidupannya yang baru sebagai budak di tanah Mesir. Ingat saudaraku bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak merancang malapetaka untuk Yusuf. Bukanlah rancangan Allah agar Yusuf dibuang ke dalam sumur yang gelap itu dan untuk menjadi budak di Mesir. Tetapi Tuhanlah yang merubah malapetaka yang menimpa Yusuf ini menjadi berkat bagi dia. Luar biasa. Allah bisa merubah malapetaka yang akan menimpa hidup kita menjadi berkat. Ingat bahwa malapetaka bukanlah rancangan Tuhan. Mari kita lihat cerita berlanjut dari Yusuf. Kita lihat dalam pasal 39. Ayat 1 dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Dan ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Poin yang sangat penting, Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Mari kita lihat dalam ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Luar biasa, ya. Luar biasa, seorang budak, seorang pembantu,
diberikan kekuasaan seperti ini. Di dalam ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini suatu pengalaman yang luar biasa bagi seorang budak. Diberikan kepercayaan penuh oleh tuannya. Ya. Bukan saja mengerjakan segala urusan di dalam rumah, tetapi semua yang ada kecuali istri daripada tuannya, istri Potifar, yang tidak ada dalam kekuasaan Yusuf. Selain itu, ada dalam kekuasaan Yusuf. Sungguh luar biasa. Jarang terjadi dan mungkin ini terjadi hanya pada Yusuf. Ya, luar biasa. Yusuf seorang yang bertanggung jawab. Dia seorang yang rajin. Apa yang diberikan kepadanya, pekerjaan selalu diselesaikannya dengan baik. Ya. Dan dia sungguh bertanggung jawab. Ya, ini poin-poin yang sangat penting yang membawa Yusuf kepada keberhasilan. Kita lihat di dalam ayat 6. Ayat 6, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi Yusuf seorang yang ganteng, tapi juga berattitude sangat baik. Ya. Dan hal ini membuat istri Potifar birahi kepada Yusuf dan menggoda Yusuf untuk tidur dengannya. Setiap hari Yusuf digoda istri Potifar, tapi Yusuf menolak. Dia berkata di dalam ayat 9 pasal 39 buku Kejadian, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Wah, sungguh hebat Yusuf. Dia seorang pemuda yang menjaga dirinya dengan baik. Dia selalu ingat Tuhannya. Kelakuannya tetap bersih di hadapan Allah. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Istri Potifar pantang menyerah. Akhirnya datang satu kesempatan yang baik di mana tidak ada orang sama sekali di rumah. Istri Potifar mendesak Yusuf untuk tidur dengannya. Tapi Yusuf lari melepaskan diri dan bajunya tertahan di tangan istri Potifar. Yusuf tidak mau berlama-lama di dalam pencobaan. Dia segera lari meninggalkan istri Potifar, melepaskan diri dari godaan untuk tidak melakukan kejahatan. Ya. Yusuf benar-benar menghidupkan apa yang firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan di dalam Amsal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yusuf luput dari hal melakukan kejahatan karena dia segera lari meninggalkan istri Potifar. Dia segera lari meninggalkan kejahatan itu. Namun istri Potifar tidak mau kalah. Dia malah memberikan tuduhan palsu dengan mengatakan kepada suaminya bahwa Yusuf berusaha memperkosanya. Potifar menjadi marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Dan Yusuf bertemu dengan juru roti dan juru minuman raja di dalam penjara. Di dalam ayat 20, Kejadian pasal 39. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Dalam ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sungguh luar biasa, ya. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dan di dalam ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dikerjakan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dalam pasal 39 sampai 3 kali, bahkan sampai 4 kali, dikatakan Tuhan menyertai Yusuf.
Dalam ayat 2, ayat 3, 21, dan ayat 23. Ini hal yang penting sebagai faktor yang membuat Yusuf berhasil. Ya. Dan ini pengalaman yang sangat unik. Bagaimana bisa seorang tahanan dipercayakan, diberikan kuasa untuk mengurus pekerjaan di dalam tahanan itu, bahkan menjaga para tahanan yang lainnya. Itu terjadi pada Yusuf. Luar biasa. Pendek cerita, mari kita maju lagi. Ya, kita melihat kisah Yusuf dalam pasal 41. Suatu ketika Raja Mesir Firaun mendapat sebuah mimpi. Ya, kita tahu mimpinya. Ya, mimpi daripada Firaun. Ya, dia melihat ada 7 lembu gemuk dan ada 7 lembu kurus. 7 lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Dan kemudian dia terbangun, lalu dia tertidur lagi dan bermimpi lagi. Mimpi yang kedua, ada 7 bulir gandum yang baik dan ada 7 bulir gandum yang kurus, yang layu. Dan sama halnya dengan yang tadi, 7 bulir gandum yang kurus, yang layu ini menelan 7 bulir gandum yang baik. Terbangunlah Firaun. Dan dia gelisah. Dia tidak tahu apa arti daripada mimpi ini. Dia kumpulkan semua orang pintar, ya. Semua ahli, orang berilmu dikumpulkan oleh Firaun. Dan mereka dimintakan untuk menafsirkan mimpi itu. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa. Teringatlah oleh juru minum yang sempat ditolong oleh Yusuf. Yang pernah juga mengartikan mimpinya. Dan dia dikembalikan kepada jabatannya. Dia katakan kepada Firaun, oh ada seorang yang bisa memberitahukan mimpi tuanku. Dan dipanggillah Yusuf. Yusuf pun menghadap Firaun. Dan Firaun berkata kepadanya, aku dengar bahwa engkau dapat mengartikan mimpi. Lalu apa respons Yusuf? Ya, dalam ayat 41 ayat 16, Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf selalu meninggikan Tuhan. Dan Tuhan memampukan Yusuf untuk mengartikan mimpi itu. Dia katakan kepada Firaun, kedua mimpi tuanku itu sama. Akan ada 7 tahun kelimpahan atau kemakmuran dan akan ada 7 tahun kelaparan atau kesusahan. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, itu berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku mencari orang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir supaya dia dapat mengatur dengan baik selama 7 tahun kelimpahan untuk mengatasi 7 tahun kelaparan yang akan datang sesudah itu. Sungguh luar biasa. Yusuf meninggikan Tuhan dan dia tidak memikirkan dirinya. Dia mengusulkan kepada Firaun untuk mencari orang. Ya. Dia tidak katakan saya saja, ya. Tapi dia katakan carilah seseorang. Ya. Sungguh luar biasa. Ya. Mari kita lihat apa respons daripada Firaun. Dalam ayat 41 pasal 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Luar biasa. Pada akhirnya, Yusuf menikmati keberhasilannya. Yusuf menjadi orang yang sukses. Karena dia diangkat oleh Firaun untuk menjadi pemimpin atas seluruh Mesir. Artinya Yusuf orang kedua sesudah Firaun. Ya. Hebat bukan saudara-saudara? Yusuf mencapai keberhasilan bukan dengan cara yang licik, bukan dengan cara yang kotor, bukan menjatuhkan orang lain. Tapi karena ada hal-hal yang baik dari dalam diri Yusuf. Dan kita tahu ceritanya, singkat cerita pada akhirnya Yusuf tidak menang sendiri. Ya. Dia mengingat saudara-saudaranya. Dia tidak melupakan saudara-saudaranya. Dia memaafkan saudara-saudara yang sudah menjahati dia. Ini faktor juga yang penting dari Yusuf. Dia suka mengampuni,
dia suka memaafkan. Saya tidak lagi menceritakan pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya karena waktu kita terbatas. Saudaraku, mari kita lihat kesimpulan daripada firman Tuhan pada saat ini. Faktor-faktor penting yang membuat Yusuf berhasil. Pertama, Tuhan menyertainya. Ya. Ini faktor yang sangat penting. Tuhan selalu menyertainya. Kedua, Yusuf berkelakuan baik. Manis sikapnya. Attitude-nya sangat baik. Ketiga, dia selalu berpikiran positif. Ya. Keempat, dia mau belajar dari kesalahan. Dan itu pelajaran yang berharga ketika dia dalam perjalanan menuju Mesir. Dijual sebagai seorang budak. Ya. Kelima, ia seorang yang rajin. Ya. Keenam, ia seorang yang bertanggung jawab. Ya. Ketujuh, ia seorang yang jujur atau seorang yang berintegritas. Integritas adalah kualitas bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral dan etika yang kuat. Itu sebabnya ketika digoda istri Potifar, dia menolak, dia tidak tergoda. Kedelapan, selalu ingat Tuhan. Ya. Ini yang membuat dia tidak mau melakukan kejahatan. Kesembilan, ia selalu meninggikan nama Tuhan. Dia tidak menyombongkan dirinya, walaupun dia sudah menafsirkan dua mimpi. Ya. Raja Firaun dan juga juru minum dan juru roti. Ya. Dan yang terakhir, ia suka memaafkan. Ia suka mengampuni. Kiranya keteladanan Yusuf akan kita teladani dan kita juga menjadi orang yang sukses. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang sangat berharga dari kehidupan Yusuf. Tuhan tolong kami supaya apa yang telah diteladankan oleh Yusuf boleh kami ikuti dan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu kami disanggupkan untuk melakukannya. Dengan demikian kami juga dapat meraih sukses sebagaimana Yusuf telah meraihnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.